Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillah anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita panjatkan atas segala karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah puasa dengan berbagai macam amalan-amalan yang sunnah ataupun amalan-amalan wajib yang kita tambahkan dalam setiap pekerjaan di dalam puasa kita. Dalam hal ini seperti halnya yang patut kita syukuri, yaitu di mana pada kesempatan kali ini kita bisa menambah kegiatan kita dengan mengikuti kajian pada kesempatan kali ini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa harus kita jadikan sebagai suri tauladan, di mana kita tahu hampir seluruh hidup beliau itu semuanya termanfaatkan dan semuanya itu berguna dan semuanya itu ditujukan tidak lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantaslah kiranya ketika beliau dijadikan rujukan oleh kita semua dalam melakukan amal. Karena ketika kita mau mengatakan bahwasanya diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah di dalam ayatnya juga menjelaskan, meminta kita untuk meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam kesempatan kali ini hadis yang mungkin tepat untuk saya baca, yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena hadis ini senada dengan materi judul yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu menghindari segala sesuatu yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Makna daripada hadis ini, untuk bisa menjelaskan makna daripada hadis ini dan semoga apa yang saya sampaikan itu tidak keluar semata-mata dari pikiran saya pribadi, maka dari itu saya akan mencoba untuk menjelaskan hadis ini, yaitu yang diambil dari kitab Ayyuhal Walad karya Syekh Al-Imam Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal oleh Imam Al-Ghazali, di mana redaksinya beliau mengatakan terkait dengan tema yang akan kita bahas, yaitu menghindari segala sesuatu yang tidak manfaat. Beliau dikatakan di dalam kitabnya, tepat setelahnya pembukaan, beliau langsung mengutip kalimat ini yang berkenaan dengan tema yang akan kita bahas. Redaksinya langsung kita baca. Pertama yaitu adalah, waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal waladu, he anak ingsun, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu.
Wa min jumlati mana sahabihi lan iku setengah saking jumlah perkara nasihakan wis awi nasihat bihi kelawan emak sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi alamatu iradillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Alamatu iradillahi utawi tetengere menguwe pangeran anil abdi saking kawula iku istighaluhu oleh sipuke abet bima kelawan perkara layakni kang ora manfaati apa ma ing abet. Redaksi dalam bahasa Indonesianya sengaja saya baca karena memang itu adalah ilmu yang saya dapatkan dan perlu saya untuk mengulangnya untuk panjenengan semua yang melihat. Karena itu bagian dari khazanah keilmuan kepesantrenan yang kita miliki. Artinya adalah kalimat ini merupakan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad ini dijelaskan bahwasanya dari berbagai macam nasihat ya yang apabila disimpulkan semua nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali ala dawahnya Rasulullah yang berbunyi alamatu iradillahi anil abdi istighaluhu bima layakni, yang artinya adalah bagian dari tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah ketika hamba itu disibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada manfaatnya. Perlu diketahui bahwasanya kitab Ayyuhal Walad ini itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali atas permintaan salah satu santrinya atau muridnya yang sebenarnya beliau itu bagian dari orang yang alim yang sudah banyak mempelajari kitab yang dari Imam Al-Ghazali, mulai dari Ihya, mulai dari ilmu usulnya Al-Mustah ataupun yang lainnya dari karya-karyanya Imam Al-Ghazali. Cuman ternyata dari semua ilmu yang dia pelajari dan sudah sedikit dia amalkan dan sudah banyak dia kuasai, dia merenung di dalam dirinya, dan itu dijelaskan dalam muqaddimah kitab ini. Beliau merenung, memikirkan kira-kira pantas kiranya aku untuk sekarang ya kan untuk belajar satu ilmu yang sekiranya itu bisa manfaat untuk kehidupanku kelak. Karena tujuan hidupku itu bukan di dunia. Jadi dari sekian banyak ilmunya Imam Al-Ghazali itu seharusnya tidak semua yang aku ambil, hanya beberapa saja nanti yang akan bisa aku gunakan untuk hari esok. Kemudian karena pemikiran yang begitu dalam yang mengguncang kepada hatinya, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menulis permintaan kepada gurunya yaitu Imam Al-Ghazali. Dan dari semua risalah yang ditulis Imam Al-Ghazali, dan ini adalah dawuh yang pertama kali diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Artinya Imam Al-Ghazali menulis risalah ini dengan memberikan hadis, menampilkan hadis ini itu tidak ditujukan kepada mereka yang bodoh, tapi pada mereka yang banyak memiliki keilmuan, yang dimana ini bagian dari kesimpulan yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi dari sekian banyak hadis yang ada, ketika disimpulkan, yuk kemungkinan ini besar yang paling penting untuk kehidupan kita, kata Imam Al-Ghazali kepada santrinya yang memang sudah alim. Yaitu apa? Tanda-tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba ketika hamba itu sudah disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ini senada dengan tema yang harus saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Artinya apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kalau dilihat dari alur cerita kitab ini, itu tidak hanya terjadi kepada mereka yang tidak mengerti, tapi bisa terjadi kepada mereka yang sudah memiliki banyak keilmuan. Bahkan hadis ini, kata Imam Al-Ghazali, hadis ini kalau kita telusuri lagi,
Ada hadis yang senada, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya adalah dan di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah kemampuan mereka untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. itu kalimatnya memang betul. Dan kalau kita lihat, gak usah jauh-jauh lah, sesuatu yang tidak bermanfaat itu banyak. Makanya kalau kita lihat dari baju kita lihat dari fungsinya saja yang kita pakai. Kerah ini fungsinya untuk apa? Gitu. Nah, padahal hadisnya Rasulullah yang kata Imam Al-Ghazali ini sebagian dari simpulan dari berbagai macam dawuhnya Rasulullah. Itu sekarang kita mau bertanya, ini loh kerah ini untuk apa? Gitu loh. Belum lagi kepada hal-hal yang lain, gitu loh. Misal ketika kita mengajar, melihat santri kita itu kita ajari tidak bisa menjawab, tidak bisa mengerjakan soal. Sebenarnya cukup diajarkan, tapi kadang yang muncul bukan cuma sekedar pengajaran, tapi amarah yang muncul dari seorang guru kepada muridnya. Amarah itu bukan sesuatu yang diperlukan, bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang perlu. Karena perlunya dalam persoalan tadi yaitu membetulkan kesalahan seorang murid. Gitu loh. Itu belum lagi kita kepada orang tua, kepada anak, banyak hal. Kita pun bekerja dalam mencari nafkah. Yang kita butuhkan apa toh? Kita bekerja itu untuk apa? Untuk hidup, untuk makan, atau makan untuk hidup? Maka kalau kita bekerja itu tidak lain adalah untuk menyambung hidup, berarti itu adalah makan untuk hidup. Berarti kita bekerja yang katanya orang biar kita tidak lapar, ya sudah sekadar itu saja. Maka kalau kita ukur pekerjaan dalam urusan duniawi, karena itu bukan tujuan kita di duniawi, ya kan? Maka pekerjaan itu tidak perlu ngoyo-ngoyo, karena yang kita butuhkan yang penting untuk kita itu yang penting kita bisa hidup, gitu loh. Karena tujuan dari pekerjaan salah satu yang dipikirkan oleh orang lain, yang kebanyakan orang pikir ya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah kalau memang itu tujuannya, kenapa tidak fokus kepada itu? Ketika tujuan itu terpenuhi, maka kita harus menggunakan waktu sisa kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, gitu loh. Maka kalau kita mau bertanya apa yang kita butuhkan, maka paling tidak yang bisa kita sampaikan itu tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dawuhnya Allah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebenarnya yang kita butuhkan. Pada hakikatnya itu yang kita butuhkan. Maka mau tidak mau, agar kita terlepas dari benci Allah atau berpalingnya Allah dari diri kita, agar semua pekerjaan kita itu dianggap bermanfaat, agar semua yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, maka orientasikan semua pekerjaan dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, seperti ayat tadi yang sudah saya bacakan. Bahkan lanjutannya kata Imam Al-Ghazali, jadi itu pentingnya kita melihat betapa tidak. Kalau kita mau introspeksi, baju yang kita butuhkan itu mungkin 3 lah cukup lah. 3 cukup, 1 setel, 3 setel cukup. Jadi sekarang dipakai, habis dipakai dicuci, satunya dipakai, yang satu itu adalah untuk kegiatan yang resmi. Saya pikir itu cukup. Maka kalau cuma 3 baju yang kita butuhkan, lalu buat apa lemari terlalu besar? Itu kalau kita pikirkan. Sehingga ketika orang itu memikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya,
maka dia akan mengakui dan akan sadar betapa besar karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Yakin seperti itu. Karena kalau kita mau introspeksi dan mau jujur kepada diri kita, sesungguhnya yang ada di dalam rumah, bahkan yang kita kenakan, itu masih banyak sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada manfaatnya. Maka kalau pengen ada manfaatnya, orientasikan semuanya. Oke, baju kerah. Kalau cuman kosong, makanya dinamakan baju muslim ya, karena memang tidak dibutuhkan. Kerah ini sebenarnya tidak butuhkan. Aksesoris itu sebenarnya tidak diperlukan. Maka kalau memang tidak diperlukan, bukan tidak haram, bukan haram, tapi tidak diperlukan. Itu adalah alamat tanda yang akan menyebabkan bagian dari tanda Allah menjauh dari seorang hamba. Maka kalau tidak mau ini dikatakan tidak perlu, maka kita harus merubahnya. Sesuatu yang sudah kita pakai, yang seolah-olah menurut kita itu tidak diperlukan, dengan niat yang benar, sehingga itu bisa dicatat oleh Allah dalam bentuk amal ibadah. Tidur, kita kebanyakan tidur, makannya seperlunya, tidak terlalu puas, semuanya sudah dibuat seperti itu. Maka kalau semuanya itu sesuatu yang mubah boleh, tapi itu tidak bermanfaat untuk diri kita, sebaiknya dijauhi berdasarkan dua hadis ini. Yang pertama, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni, dan wa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaiknya semua hal yang tidak bermanfaat hindari, atau segala sesuatu yang seolah-olah menurut kita tidak manfaat, rubah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan apa? Dengan diorientasikan semua sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Niat. Dengan cara niat. Mungkin baju menggunakan kerah ini mungkin tidak penting, tapi karena kita mungkin pengennya keren, pengen bagus, maka akhirnya kita menggunakan kerah. Tapi kalau tujuannya hanya pengen bagus dilihat oleh manusia, maka jatuhnya itu akan menjadi riya. Maka rubah, pengen membuat orang lain itu senang, pengen membuat orang lain itu bahagia, pengen membuat orang lain itu senang melihat penampilan kita, gitu loh. Karena membuat bahagia orang lain itu adalah bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu bagian dari bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita ubah dengan niat. Karena juga ada hadis yang mengatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu mengatakan kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya wa yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bisu'in niyyah. Yang artinya adalah betapa banyak amal perbuatan yang seolah-olah itu adalah perbuatan duniawi, tapi dicatat sebagai sesuatu pekerjaan yang akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena bagusnya niat. Dan begitu juga sebaliknya, betapa banyak pekerjaan yang sepertinya itu tertampak, bisa dilihat sebagai pekerjaan akhirat, tapi tidak tercatat sebagai amalan sesuatu yang bisa kita harapkan pahalanya di sisi Allah karena buruknya niat. Oleh karena itu, sekali lagi introspeksi diri, lihat diri kita, karena sesungguhnya salah satu hal yang akan menunjukkan baiknya Islamnya seseorang ketika dia sanggup menghindari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan hanya sesuatu yang maksiat, tapi sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah yang akan menunjukkan baik dan tidaknya Islamnya seseorang. Kalau kita lihat hadis yang lain, kalau pengen hadis yang pertama yaitu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighalu bima la ya'ni,
Berarti hindari segala sesuatu yang tidak penting agar tidak mengundang kebencian Allah atau berpalingnya Allah dari diri kita. Hindari introspeksi dari diri sekarang, usahakan segala sesuatu yang kita gunakan adalah sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang kita butuhkan atau sesuatu yang perlu untuk kita dapatkan atau bahkan sesuatu yang penting untuk kita gunakan. Standarnya itu. Dan semua itu harus kita terus upayakan, harus kita latih. Minimal kita mulai dengan niat yang baik. Minimal kita mulai dengan niat yang baik. Karena Rasulullah sendiri sudah memandu kita dalam setiap amal perbuatan hendaklah dimulai dengan niat, dan itu adalah aturan syariat. Di dalam kitab Ayyuhal Walad ini juga dijelaskan karena niat itu bagian dari aturan syariat yang dinamakan ibadah dan taat. Ketika amal perbuatan itu berstandarkan syariat, dan syariat mengajarkan kita melakukan sesuatu itu harus diniati, mengerjakan ataupun meninggalkan, agar semua pekerjaan yang kita lakukan dicatat sebagai ketaatan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan bekal niat dan dua hadis yang saya bacakan sanggup mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, melihat segala sesuatu yang perlu untuk diri kita, dan bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk hidup kita. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya secara pribadi khususnya, dan semoga itu juga bermanfaat untuk panjenengan semua yang mengikuti ataupun melihat kajian pada kesempatan kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.